Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat hari Selasa, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Semangat baru, tanggal 25 September ya, nggak kerasa September mungkin tinggal 6 hari lagi kita akan jelang bulan yang baru. Tapi sebelum menjelang bulan yang baru ada sebuah perbincangan yang kalau menurut saya ini menarik banget. Perbincangan yang akan mengajak kita untuk memaksimalkan kita ternyata memiliki yang namanya otak mamalia, otak monyet gitu ya. Dan bagaimana memaksimalkan otak tersebut dan kemudian juga paduannya dengan otak modern untuk kesuksesan bisnis dan juga kehidupan. Ngeri banget ya udah ngomong otak-otak ini. Saya bersama-sama dengan Pak Tung. Selamat pagi. Pagi yang dahsyat. Salam dahsyat. Salam mbahnya dahsyat. Kami agak memang senada kan warnanya kan. Ini apalagi dalemannya. Maksudnya hatinya, hati penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh keriangan. Senada banget ya, atas bawah ya. Luar dalam juga. Bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan menyenangkan dan semuanya pagi hari ini sudah siap untuk mendengarkan perbincangan kami. Pak Tung juga sehat walafiat ya. Sehat kuat, bergairah siang dan malam. Itu tuh yang kuat bergairah siang dan malam itu loh. Oh yes, itu penting. Padahal Pak Tung kan sudah lelah luar biasa. Siapa yang bilang tambah kuat itu ya? Ini perlu ditiru oleh teman-teman saya nih, yang cowok-cowok nih. Oh, perlu bergairah ya, Mas Iwan. Oke, kami sedang live YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui Instagram live ya dari akun @tungdesemwaringin.tdw. Nah, jadi Anda bisa menyaksikan langsung kami berbincang di studio. Anda bisa pergunakan line SMS dan WhatsApp kami nanti untuk bertanya di 0812 11 12 959, telepon kami di 0216343417. Kami mau membahas mengenai mengelola otak monyet atau otak mamalia dan memaksimalkan otak modern untuk kesuksesan bisnis dan juga kehidupan kita. Kenapa sih mesti membahas mengenai otak ini? Bukannya kesannya kalau membahas mengenai otak monyet itu yang keluar atau yang muncul itu kan kelakuan-kelakuan yang monyet. Ya betul. Suka mencuri, ya kan? Jahil gitu-gitu kan? Gimana tuh Pak? Jadi ternyata banyak keresahan ini timbul. Itu bahkan Profesor Dr. Steve Peters gitu ya. Dia mengajarkan bagaimana mengelola otak monyet ini. Itu membuat Steven Gerrard, Kapten Liverpool, itu menjadi kartu merahnya drop tinggal 0 gitu ya. Jadi bisa kebayang, tadinya banyak kartu merah, banyak kartu kuning, keluarkan dari pertandingan, terus kemudian mendadak bisa menguasai diri, malah berprestasi, malah jadi kapten, kan gitu seru toh. Ya jadi, Ronaldo gimana nih pindah ke Juventus malah dapat kartu merah. Nah itu tadi, mengelola otak monyetnya belum berhasil. Belum berhasil. Oh gitu, ada kaitannya ya? Ada kaitannya, jadi bahkan itu kalau misalnya di dalam sepak bola lah, di dalam kehidupan. Kemarin nih baru viral lagi ada oknum angkatan yang gebukin orang gara-gara anaknya ditagih 100.000 misalnya, yang 100.000 juga orang batalin 100.000 enggak boleh juga. Nah, jadi saling-saling bermonyet-monyetan. Nah, itu akan menjadi keputusannya tidak pas. Itu bayangin, yang digebukin kasihan jadi nyonyor gitu kan ya. Yang gebukin karirnya juga terancam. Lo kan jadi betul. Jadi urusan 100.000 kan gitu loh ya. Lu kalau mau lebih parah urusan 25 rupiah bisa cerai juga tuh ya. Jadi bak sampah, suaminya buang suaminya istrinya tuh ngasih kantong kresek di bak sampah. Terus kemudian suaminya karena hemat kantong kreseknya diambil, dilipat ya. Istrinya langsung marah, langsung menyerang otak monyet gitu ya. Jump to opinion. Kamu lu pelit sekali, duit 25 rupiah gitu aja. Loh, ini hemat, enggak perlu. Kemudian suaminya juga istrinya juga nyerang. Untung kamu tahu enggak? Kamu tuh pelit kayak gini, enggak kaya-kaya lagi. Dulu pacarku dulu lebih kaya. Nah, mulai dulu. Pacarku dulu juga banyak, yang laki juga ngomong gitu. Udah cerai. Urusan kantong kresek. Itu urusan kantong kresek. Itu karena otak monyetnya keluar. Sama yang kemarin ini, yang supporter di Persija, ya kasihan sekali sampai digebukin tewas. Nah, ini urusannya tuh urusan mengelola otak gitu ya. Urusannya jadi panjang karena bisa saja Liga 1 ini akan dihentikan nih.
Nah itu karena ya itu lo jadikan. Lah ini kan juga sama yang menghentikan otak. Sorry. Yang menghentikan juga akan jump to opinion, akan menggeneralisasi, akan katastrofik. Nah, sebetulnya ini loh. Jadi apa sih otak monyet? Otak monyet itu otak limbik kita. Dia itulah yang membuat kita satu yang namanya perasaan atau emosi. Yang jadi memberikan emosi, perasaan emosi gitu dan dia ya. mencatat nikmat dan sengsara itu. Sedangkan kalau otak yang namanya otak reptil itu responnya kurang dari 1 detik, fungsinya untuk survival, hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Yang dianggap nikmat adalah melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup. Dan otak reptil ini, otak dinosaurus kita ini, otak kadal kita, otak buaya ini, itu fungsinya hanya menyelamatkan diri. Survival. Nah, sedangkan kalau otak mamalia menyelamatkan kelompoknya. Mereka ngegeng. Oke, ya. Kalau kita lihat serigala lawan serigala, manusia lawan manusia. Ya. Jadi siapa sih lawan manusia ya kayak Pak Karno gitu ya. Nanti dulu saya ngelawan penjajah nih, sekarang nanti kamu ngelawan bangsamu diri sendiri gitu. Betul. Yang mau karpe dewe gitu ya. Nah, apalagi di dalam bisnis. Di dalam bisnis yang sampai saya lihat, ini kalau tidak muncul di permukaan gitu ya. Karena biasanya pertempurannya tuh di kantor polisi, di pengadilan, di mana antar pebisnis gugat-gugatan. Tidak pernah habis-habisan. Habis bermiliar-miliar, habis puluhan miliar hanya untuk menegakkan otak mamalianya. Otak kebenaran mamalia, versi dia. Ya, otak mamalia itu senang sekali untuk merasa saya paling benar. Bukan mencari solusi. Kebenaran, beda ya. Ingin menunjukkan bahwa saya yang paling benar dengan kemudian mencari kebenaran itu dua hal yang berbeda. Beda sekali. Kalau kita misalnya kemarin saat ada satu tokoh nasional yang jagoan ekonomi gitu ya, menganalisa perekonomian Indonesia. Kalau saya kan terbuka mencari mana yang benar. Kalau pemerintahan sekarang kurang benar, ya cari yang benar dong. Kan mereka dia membandingkan ini 200%. Jangan dibandingkan ekonomi Indonesia yang utangnya dianggap hanya 29%. Terus dibandingkan dengan Jepang yang utangnya 200%, itu tidak adil, dia bilang gitu. Nah, dia merasa bahwa dia sudah mempunyai data, tapi datanya perlu lebih tepat. Utang di Jepang itu sebagian besar utang dalam negeri. Indonesia sebagian besar utang luar negeri. Nah, ini kalau kata-kata sebagian besar itu sebetulnya otak mamalia. Oh, oke. Itu otak mamalia? Iya. Karena otak mamalia itu jump to opinion, dia pakai perasaan tapi dianggap data. Pakai perasaan tapi dianggap data. Nah, kalau Anda keputusan gini jadi salah loh. Walaupun Anda pakar ekonomi loh. Nah, ini bahaya kalau misalkan menggunakan otak mamalia ini dalam membuat keputusan-keputusan besar dong. Contohnya gini. Kalau di Indonesia dianggap bahwa Indonesia 29% itu sebagian besar, cek dulu datanya mana, betul nggak sebagian besar? Sebagian besar itu angkanya berapa? Misalnya, di Indonesia 70% adalah utang luar negeri. Oke, di Jepang 80% adalah utang dalam negeri. Bagus toh? Kelihatannya kan totally kebalikan. Tapi kalau dari angka absolutnya, mau cakap ini, tadi kan 200%. Misalnya utangnya di Jepang itu 10 juta gitu ya. Nah kalau 80% berarti 8 juta toh? Berarti 2 jutanya? Sebentar. Berarti 40%. Saya ulangi. Kalau 20% total utangnya di Jepang itu adalah utang luar negeri. Utangnya sedangkan 200%, berarti 200 kali 20 toh. Berarti 40% dari total utangnya Jepang itu dari dibanding gross domestic product itu utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia 29 dikali 70% ya masih sedikit doang. Berarti masih gedean dia. Masih 21% doang gitu ya. Jadi maksudnya angka absolutnya dulu. Nah, tapi kita mencari kebenaran. Mau mencari kebenaran ya. Ini semangat nih, baru semangatnya gitu ya. Harus merasa benar. Nah, kalau misalnya pemerintah kali ini, itu utangnya di Jepang itu murah. Terus bagaimana kita bisa dapat utang murah? Pertanyaannya dulu, utang murah itu berapa? Versi utang murah itu angkanya berapa? Nah ya, kalau Anda bilang murah mahal, itu otak mamalia. Patung, ditahan dulu penjelasannya. Ini kita kayak ngerasa sebenarnya kayak lagi konferensi pers ya. Ini kayak kuliah tadi saya juga mau nyatet gitu. Kita jeda dulu. Ini penting banget loh nih. Anda ambil keputusan bisnis bisa salah gara-gara kena mahal, murah, susah, gampang, sebagian besar, kelihatannya, tampaknya. Itu perasaan itu. Anda harus tahu persis mengelola otak monyet ini seperti apa supaya Anda ambil keputusan bisnis dan hidup lebih tepat. Kita sambung nanti setelah jeda. Kami siapkan beberapa informasi untuk Anda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadding In.
Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Kami sedang live melalui YouTube channel Smart FM. Anda bisa sampaikan pertanyaan di sana. Kami juga sedang live melalui akun Instagram @tungdesemwaringin.tdw. Nah, Smart Listener, pagi hari ini saya senang, happy luar biasa ya. Bersyukur banget karena saya dapat hadiah yang tidak terkira. Oh yes, Widih. baby. Saya dapat buku dari Patung Life Revolution ya, 12 ilmu penting dalam kehidupan. Waduh, ini waktu proses dibidaninnya itu saya ikut dapat bocoran. Iya, dapat kerpean. Dapat kerpean. Jadi senang banget dapat buku ini, Patung. Ya. Makasih banyak ya. Dan Smart Listener, kalau buat Anda yang belum dapat bukunya bisa Anda beli di toko buku Gramedia karena di sini ada gambar Gramedianya Ya, atau liverevolution.id. liverevolution.id. Kenapa? Karena 100% keuntungannya disumbangkan. Ini bukan hoax ya, ini truly Yes. ya, disumbangkan ke dunia pendidikan ya, Yes. Patung. Supaya yang namanya tadi itu otak monyet, mamalia segala macam Yes. bisa terkelola dengan lebih baik lagi. Ini kalau dimasukkan di dalam pelajaran di sekolah itu saya sangat mendukung gitu ya. saya senang banget. Saya siap untuk membuatkan materinya juga boleh gitu ya. Untuk Termasuk jadi teknik ngajarnya gitu untuk ya. jadi teacher tamu ya. Bukan hanya teacher tamu, untuk teacher ngajarin teacher. Wih, keren. Coba Bapak Karena Ibu ngajar guru, sendiri nggak Bapak Ibu selesai-selesai guru itu. kepala sekolah. Iya, benar-benar. Iya. Iya. Oke, Patung, kita sambung ya. Ya. Ngomongin soal otak monyet, otak mamalia, tadi reptil dan sebagainya, ini memang penting banget kita memahami cara kerjanya ya. Ya. Supaya tahu nanti dalam pengelolaannya. Silakan. Jadi kalau kita mau mengelola itu sebenarnya ada 3. Nomor 1, pada waktu kita berpikir, bersikap atau bertindak, kita harus bisa tahu bahwa ini yang mana yang berkuasa. Betul, Kadalnya, betul. monyetnya atau manusianya. Atau mamalianya, betul. Otak manusia itu berkembang dalam 2 juta tahun terakhir ini 3 kali lipat lebih. Jadi sebetulnya secara evolusi otak yang namanya mamalia mengecil. Berarti secara fungsi sebetulnya berkurang, tapi tetap penting. Dan bahkan lebih kuat. Karena itu yang menyelamatkan kita selama ini. Tapi dalam kondisi-kondisi normal hari ini, otak modern lah yang membuat orang menang. Otak kayak tadi misalnya, begitu otak mamalia, kan terjadi bunuh-bunuhan tuh. Iya. Gebuk-gebukan tuh. Iya. Lah, nggak kebayang kalau istilahnya yang menjadi pemimpin kita itu atau pemimpin dunia yang lain itu adalah orang-orang yang otak mamalianya berkuasa. Tekan-tekanan tombol nuklir, meleduk dua-duanya itu Betul. jadi akhirnya musnah. Ini seperti kayak China dengan Amerika Serikat yang perang dagang. Ini apakah memang karena dikuasai oleh otak mamalia tadi? Saya belum bisa, kan harus cari datanya. Gitu ya. Cari datanya. Yang dulu saya pada waktu pertama kali mendengar gitu, waduh, ini akan terjadi perang seperti begini, ya akan berapi begitu ya. Terus kemudian ini Donald Trump ini rada gila gitu ya. Tapi begitu ada yang memberikan data, walaupun tak tahu itu betul atau salah, ternyata Donald Trump ini hanya menghendaki satu yang namanya keseimbangan. Maksudnya apa? Barang-barang yang masuk ke Amerika tadinya tidak pernah dikasih tarif. Oke. Sedangkan kalau masuk ke Tiongkok dikasih tarif. Masuk ke Indonesia dikasih tarif. Masuk Indonesia dikasih tarif. Masuk ke Eropa dikasih tarif. Iya. Masuk ke Turki dikasih tarif. Masuk kemana kasih tarif. Sekarang tak balas deh, tak kasih tarif. Kapokmu kapan? Kan gitu toh. Iya. Harus fair. Ada yang bilang gitu. Makanya kita harus cari datanya dulu. Iya. Ini kan gini loh. Kalau kita tidak pakai data, hanya pakai Katanya. misalnya ada yang ngeritik apa itu katanya, loh katanya kan gitu loh. Tapi sebenarnya pakai data juga. Datanya di sebagian, tapi tidak pakai perbandingan yang jelas. Dana di Indonesia utang untuk infrastruktur, bangun infrastruktur itu penggunaan ketiga. Coba ada pakar ekonomi seperti itu, gitu ya. Nomor 1 adalah untuk mengelola karyawan, untuk kepegawaian, gitu ya. Ini ketiga, jadi nggak benar itu utangnya untuk infrastruktur. Nah, pertanyaannya gini, kita harus bandingkan. Zaman dulu infrastruktur nomor berapa? Oh, infrastruktur udah nomor 9. Sekarang udah nomor 3. Berarti memang sebagian besar kegunaannya adalah untuk infrastruktur. Terus badan pengelolaan untuk kepegawaian, untuk dana APBN itu ternyata paling besar di sana. Pertanyaannya berikutnya, lah dulu? Iya. Oh, kalau sekarang yang paling besar, oh berarti ada yang peningkat. Oh, enggak, dari dulu memang paling besar. Nah, itu kan problem gitu ya. Betul. Jadi banyak orang itu hari ini dikasih sekilas data, padahal bukan datanya bisa jadi hoax, bisa jadi tidak benar, tidak berasal dari sumber yang layak dipercaya, atau hanya sebagian tanpa perbandingan. Nah, inilah yang namanya ada 6 kelemahan otak mamalia. Oke. Apa saja kelemahan itu supaya kita jadi Langsung semakin cepat ya, tahu sikat semua ya. Nomor 1 itu hanya hitam atau putih. Maksudnya pilihannya hanya A atau B. Lari atau serang gitu ya. Kalau sudah kalah pura-pura mati.
Iya betul. Campuran, Anda ya. ketawa, saya juga semua loh. Anda punya, saya punya juga loh. Iya betul. Saya kebayang kok itu. Ini para ilmuwan wati atau orang menengah yang maksudnya secara kecerdasannya. Iya. Anda seringkali pura-pura mati kalau tidak ngomong gitu. Ketika ada something yang tidak sesuai dengan sedih dan nanti jadi ribut gitu ya. Apalagi yang sana lawannya otak mamalia diancam, kamu laporin ini tak bunuh, tidak berani lapor. Padahal dibully terus ya. Hanya karena ancaman gitu ya. Jadi satu hitam atau putih, A atau B, serang atau lari atau membeku doang. Padahal kalau otak modern pilihannya harusnya lebih banyak. Oke. Yang kedua adalah otak mamalia itu jump to opinion. Makanya jump to opinion itu tadi. Lu kalau berarti Indonesia ini utangnya lebih banyak luar negeri, apakah ya betul luar negeri banyak? Harus dicek dulu. Angkanya yang betul berapa? Jangan jump to opinion. Menurut katanya ekonomi ini, menurut katanya even tong Desember ingin pun gitu ya. Yang ngomong ya. Yang ngomong pun cek dulu datanya sumbernya. Jadi jump to opinion itu berarti kalau begini maka begitu. Iya. Misalnya dalam bisnis, wah hebat ya dia punya tower. Ya. Tunggu dulu towernya itu hasil utang atau enggak gitu ya. Pagi ini saya mendapat beberapa, kemarin saya ke Pekanbaru juga ada beberapa teman datang dalam arti kesulitan keuangan begitu ya. Jadi dulunya tampak gagah sekali karena punya gedung tinggi kenapa begini, tapi sekarang ya ada challenge terhadap keuangannya karena ternyata gedung tinggi punyanya utang semua gitu ya. Dari tower sampai ke bawah. Wah, ini utang kafe lah repot gitu ya. Iya juga sih. Enakan punya rumah gubuk Ada yang aja bilang, gitu ada yang bilang, ada yang bilang ngomong, wih keren ya karyawannya 4.000. 4.000 itu biaya semua. Anda jam to opinion. Lu bisa menghidupi orang 4.000 betul keren, tapi itu bangun tidur langsung dapat bayar kabeh itu. Apalagi setiap bulan ya mesti Nah, bayar. iya, gitu. Oke. Nah, terus makanya banyak yang jump to opinion. Jump to opinion ini jangan ketawa, kita juga loh. Aku juga, kita semua. Ya juga ya, itu suka enak banget kita ngomong, iya dia enak tuh ya. Patung iya. sih. Oh, ngomong nah, kayak gitu. gitu kong lemerat. Nah, ya kan? belum lihat itu ya. Lihat Ternyata itu. sungguhan. Amin gitu. Terima kasih Tuhan. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah based on perasaan. Jadi otak mamalia ini perasaan, bukan data. Kelihatannya data, tapi sebenarnya perasaan. Kayak tadi, misalnya, oh ini mahal, oh ini murah. Sebagian besar datanya dari mana dulu, periksa dulu. Kayak zaman dulu saya mau masang AC di rumah. Dia bilang, oh Pak, ini yang teknologi VRV itu murah. Padahal AC-nya 4 kali lipat lebih mahal. Oke. Sebentar, karena saya belajar ilmu berpikir, Iya. lihat supaya keputusan saya benar, murah itu dasarnya bagaimana, Iya. angkanya dari mana, cari datanya, dibandingkan dengan apa dulu. Betul. Ternyata AC VRV, yang harganya AC-nya 4 kali lipat lebih mahal, itu dengan AC biasa, bukan inverter, AC yang tradisional, itu AC tradisional lebih ngirit 1 juta, apabila penggunaannya, nah ini kan jelas toh, waktu itu ada datanya gini, plus minus gini, apabila 9 PK, digunakan 9 jam setiap hari, selama 1 tahun 365 hari, 1 KWH-nya sama dengan 1.090 rupiah. Ini detail banget Pak. Iya betul. Setelah dibandingkan, dihidupkan sama-sama 365 hari, ternyata AC biasa lebih ngirit dari AC yang tadi yang ditawarkan. lebih dari VRV. VRV. Teknologi yang paling, loh, lah berarti Ya mendingan ini aja Sudah lebih inverter murah. aja. kalau inverter lebih murah lagi. Iya. Kalau inverter itu bisa 4 juta ngiritnya. Oke. Dibanding yang VRV. Berarti VRV paling boros dong. Inverter paling ngirit dong. Nah pertanyaannya begini, ada yang bilang, Pak, inverter itu lebih mahal. Mahalnya berapa dulu? Jadi ada orang yang pro terhadap lebih mahal berapa dulu inverter. Oh ternyata 4 juta sama 5 juta 200. Lah kalau ngiritnya 4 bisa 9 PK tadi bisa ngirit 4 juta 3 tahun ganti AC baru aja enggak apa-apa itu tetap inverter. Jadi Karena kalau- inverter dianggap lebih gampang rusak gitu Kalau ya. mau membandingkan juga yang apple to apple gitu ya. Dan ada angkanya jelas. Enggak boleh pakai perasaan. Saya lebih suka ini, ya boleh silakan. Itu namanya pakai perasaan. Tapi kita sudah jelas bahwa yang berkuasa adalah perasaan. Jadi kalau Anda mau istilahnya mengelola, Anda tahu pada waktu Anda berpikir, bersikap, berkata-kata, kemudian melakukan tindakan, siapa yang berkuasa? Anda harus tahu. Nah, supaya tahu, Anda tahu dulu ciri-cirinya. Oke. Ini pakai perasaan yang ketiga. Oke, patung ditahan dulu ya. Masih ada 3 ampun, lagi. 3 lagi aja kita udah kepotong sama waktu ya. Nanti disambung di sesi berikutnya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, Anda bisa pergunakan line telepon kami. Jadi Anda nanti bisa langsung saja pada saat kami ngobrol ke 021 634 3417. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadding In.
Smart Listener dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya ingin menyapa Anda mulai dari kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Makassar dan juga Manado. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di kota Bandung ya, Cirebon, Purwokerto, Solo, Semarang, kemudian Malang sudah ya, Magelang. Terus kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Lampung, Bali, Aceh, Padang, Bangka, Belitung, terus kemudian juga di Pontianak. Salam dahsyat untuk Anda semuanya ya. Patung, kita lanjut. Tadi Smart Listener sahabat Sonora, pada saat jeda saya tadi nanya ke Patung gini. Patung, kenapa sekarang ini kita sukanya gitu ya, lebih kepada mendengarkan dan membaca berita-berita hoax yang kayaknya seolah-olah kayaknya penuh dengan data tapi salah semua. Kenapa kita cenderung seperti itu? Apa karena memang nggak pernah belajar soal otak-otak ini? Karena di sekolah, di rumah, kita nggak pernah mendapatkan ilmu ini. Jadi cari buku Live Revolution, Anda akan belajar begitu ya. Di liverevolution.id, Anda masih dapat hadiahnya itu ya. Bisa ikut seminar saya 3 hari full, gratis. Nah sekarang begini, kayak tadi misalnya saya bilang VRV. VRV itu ternyata kok lebih boros kalau dibandingkan dengan AC biasa atau bahkan dengan inverter. Padahal itu kan lebih modern. Saya tetap terbuka. Saya bilang tolong dong cari data. Oh Pak, ternyata lebih malah lebih ngirit AC biasa Pak. Enggak. Kalau AC modern, tolong cari data lagi. Ternyata cari data lagi, kok bisa kamu ngomong pertama kali bahwa VRV lebih ngirit, itu pasti kan ada sumbernya. Betul. Sumbernya dari mana? Gitu, cari dulu. Ternyata akhirnya ketahuan bahwa ternyata VRV itu kalau dipakai 120% dalam arti dipletet full habis. Jadi misalnya penggunaannya adalah untuk rumah sakit, nyala terus. Perkantoran nyala terus misalnya, terus kemudian pabrik yang AC-nya harus nyala terus misalnya, ataupun apapun yang nyala terus, itu akan lebih ngirit. Tapi untuk rumah ternyata enggak, karena VRV itu mesinnya jadi satu. Jadi kalau saya nyala di kamar, kan ruang tamu mati, karena kalau sudah malam kan ruang tamu mati. Atau kalau pagi ruang tamu nyala, kamar mati itu. Jadi akibatnya VRV kalah ngirit kalau untuk perumahan. Nah ini kita lebih objektif. Nah, tapi yang saya bilang lebih ngiritnya berapa? Nah kalau tadi pakai angka jadi lebih detail gitu ya. 9 PK, 9 jam setiap hari selama 365 hari, 1 kWh-nya Rp1.090. Nah itu setelah dipakai dibandingkan dengan AC ini akan lebih ngirit ini. Ngiritnya berapa? Nah ngirit ada angkanya, itu data. Tapi kita, termasuk saya, termasuk siapapun, seringkali dalam mengambil keputusan bisnis itu jump to opinion dan berdasarkan perasaan. Apalagi kita istilahnya kepengen sekali, otak mamalia kita itu kan pengen merasa benar, bukan mencari kebenaran. Kalau Anda tidak mencari kebenaran, hasilnya tidak benar. Kayak kemarin saya mendengarkan jadi Perdana Menteri Malaysia. Sekarang kan mulai sadar toh, Pak Mahathir juga sadar. Ini dia menyesalkan betapa rakyat Malaysia ini dimanja terus tapi hasilnya tidak bersaing. Dia cemburu doang sama suku A, suku B, suku D, tapi dia sendiri males dan yang paling parah ngemplangan. Dia bilang itu tidak semua, dia selalu ngomong. Tapi Mahathir sendiri cerita dia punya pada waktu pensiun buka roti, sudah ngasih kesempatan sama satu suku tertentu sebagai karyawan, malah dikemplang. Tidak semua suku yang lain juga nggak ngemplang gitu ya. Tapi dia cerita begini, dana pendidikan sudah dikasih dana pendidikan sekian miliar US dollar dikemplang, masa bayar 100 ringgit aja nggak bisa. Nah, kalau sudah bisa ngemplang kecil nanti ngemplang gede. Nah, dia ngomong seperti itu. Terus sekarang kita mulai alirannya harus meritokrasi. Kemudian saya dengarkan kemarin di satu wawancara CNBC itu yang di wawancara adalah Anwar Ibrahim, calon Perdana Menteri berikutnya. Ditahan dulu ceritanya sebentar. Kita ke Manado. Manado. Ada Pak Daniel di sana. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Bisa bicara dengan Patung? Oh yes. Ya ini lagi mengudara, Pak. Lagi mengudara dengan dahsyat. Oh yes. Boleh dikecilkan monitornya? Suara radio ya. Iya, Bu. Iya, Pembola. Iya. Maaf. Ya, Ibu. Tante. Tadi dulu saya waktu beberapa menit ya, mungkin sekitar 10 menit buat ngomong bertanya sama sharing Pak. Jangan panjang-panjang karena waktunya sangat singkat. Kurang dari 10 menit saya. Enggak boleh 10 menit. 1 menit saja. Ya? 1 menit saja. Oh iya, silakan. Saya perpadat ya. Halo, selamat pagi Patung, dengan saya Daniel dari Manado. Patung senang bisa bicara dengan Patung meskipun saya grogi. Jadi begini Patung, saya punya keluarga Lumoindong dan keluarga kami sudah punya aset sekitar 1,2 miliar rupiah dalam bentuk rumah, tanah di Minasa dan 2 daerah kebun di kampung. Tapi kami sudah 30 tahun lebih tinggal di Manado. Tapi saya punya mimpi besar sekali. Mimpi raksasa saya yang besar sekali yaitu dapat membeli gedung mall seharga ratusan miliar rupiah, seperti Taman Anggrek Mall yang ada tempat bermain ice skating di dalam gedung mallnya,
atau dapat membeli mall Senayan City begitu, atau dapat membeli mall Gandaria kayak yang di Jakarta. Oke, yang langsung kepada pertanyaannya. Waktu saya di sana Agustus 2010, tapi masalahnya aset keluarga saya digabungkan baru sekitar 1,2 miliar, sedangkan mall yang saya sebutkan tadi barusan harganya pasti 100 sampai sekitar 700-an miliar rupiah ya Patung. Pertanyaan saya, bagaimana kami membelinya Patung? Mall Taman Anggrek itu kan tidak murah Patung. Tolong ajari kami cara membeli mallnya Patung. Desa ini kan asetnya sebagai entrepreneur sudah sekitar 1 triliun rupiah. Oke, baik Pak Daniel. Harga lebih dari 100 miliar rupiah pekan Patung ya. Kalau Patung bisa ngajarin kami cara membeli mall ratusan miliar rupiah, meskipun di obrolan Talkshow Radio Smart FM ini cuma gambarannya besar saja, saya janji saya sekeluarga bersama ayah dan ibu atau ayah dan ibu saya akan mengikuti seminar Financial Revolution-nya Patung Desa yang harganya 5 juta rupiah. Terima kasih. Itu. Asal Patung, baik, terima kasih Pak Daniel. Kita sudah menangkap pertanyaan Anda. Itu kayak kereta ya. Iya, di Manado, udah gini aja, gampang aja. Di Manado Anda kenal Pak Jemi Asiku? Waktu itu pernah diundang kan? Iya, Pak Jemi Asiku adalah salah satu murid Tung Desa Waringin juga, sekarang beli mall loh. Di Manado. Pak Jemi Asiku. Iya, ada 3 gitu loh. Maunya gitu ya. Ya, halo, ini kan Manado, atau langsung ngomong Manado aja, Pak Jemi Asiku. Thank you, saya di sana di traktor disewain kapal pesiar mewah, terus kemudian mancing, dapat ikan gede-gede gitu ya. Nah, tapi sekali lagi begini, jadi kalau Anda pertanyaannya gini, pertanyaan saya, kenapa Anda mau beli mall? Pasti akan ada satu persepsi lagi, Anda jump to opinion, bahwa merasa mall itu adalah simbol kekayaan. Mungkin enggak Anda punya mall dan sengsara? Bayar pajak. Oh, bukan hanya pajaknya, tapi mall hari ini banyak yang pingsan-pingsan. Iya, betul. Anda sebut tadi mall, ada mall-mall yang Anda sebut tadi, salah satunya sudah sengsara-sengsara Amir. Karena tempatnya mulai kosong, mulai begini, mulai tidak ada, padahal biaya keluar terus. Jadi seringkali kita berpersepsi bahwa punya mall pasti enak. Jam opinion. Jam to opinion. Kayak zaman saya kemarin ngobrol teman-teman Pekanbaru, mereka ke pertambangan-tambangan. Tidak semua bisa menjalankan. Dia begitu punya tambang batu bara malah tekor 150 miliar. Dia kan merasa bahwa kalau saya punya tambang batu bara pasti kaya, lebih kaya lagi. Di atas kertas untung kok. Enggak, belum tentu. Nah, Anda siap nggak gitu ya? Jadi Anda sudah repot-repot beli mall 700 miliar karena Anda merasa, ini merasa toh, balik lagi toh keputusannya bukan keputusan bisnis toh. Jadi lebih baik cari mall yang menguntungkan. Ada nggak mall yang tumbuh? Ada loh. Hari ini ada beberapa mall yang Anda sebut tadi, ada yang satu pengsan, ada satu yang berjaya gitu, today gitu ya. Jadi hari ini tidak semua mall. Jadi alangkah baiknya bukan karena beli mallnya, tapi karena mallnya menguntungkan. Dan kalau bisa lebih keren lagi, bagaimana belinya nggak usah pakai duit gitu loh ya, pakai daun kali gitu. Enggak gitu. Jadi bisa pakai satu keahlian, pakai begini bisa kerjasama. Pak Jemi nggak punya 100%, punya dia sendiri enggak, dia kerjasama. Dengan Pak Boyko Gosali, dia kerjasama dengan banyak orang. Saya sendiri juga ada 2 mall sekarang, itu kerjasama juga gitu ya, bareng-bareng sama rame-rame, bukan kita yang istilahnya saham dominan, enggak, tapi bisa punya, bisa belajar. Dan yang paling penting bukan mallnya, tapi mall yang menguntungkan. Nah, gini kan ya. Dan inilah jadi pertanyaannya bagaimana? Gini, kalau Anda masih tetap melakukan hal yang sama, berarti hasilnya sama. Berikutnya, kalau begitu supaya hasilnya berbeda bagaimana? Yang selalu saya cerita bahwa Anda itu harus punya ilmu baru, punya produk baru, punya rencana baru, kemudian punya orang baru, punya partner baru, punya cara marketing baru, punya detail baru. Harus sampai yang baru. Kalau tidak ada yang baru, hasilnya sama. Ini depan saya nih, halo Vian, coba di film dong, memfilm diri sendiri ini. Vian gitu ya, dihitung desembaringin.tdw, coba diputar dong, memfilm diri sendiri ini. Ini Vian, ini sudah. Nah, Vian dulu bobotnya 96 kilo, nulis buku Life Revolution sekarang 74 kilo. Nah, lebih ringan. Tapi yang lebih menarik dari 90 ya? Lebih menarik lagi. Tahun 2017 itu tidak mencapai target. Ayo. Tidak mencapai target, sudah tidak mencapai target, targetnya dinaikin lagi. Terus Agustus sudah lewat toh? Sudah lewat, Pak. Kok bisa? Capai target. Caranya beda, produknya beda. Nah, caranya baru, produknya baru, hasilnya baru. Kalau yang dikerjakan sama, menurut Albert Einstein gitu ya, sayang seharusnya menurut saya, tapi ini menurut Albert Einstein ya sudah saya kutip gitu ya. Orang yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi tindakannya terus-menerus sama, itu adalah definisi dari orang gila. Nah, breakthrough yang nomor 1 datangnya dari mana? Karena aha dan harus. Timpang pendapatan, timpang apapun, timbul karena 2 timpang. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian ini tadi. Nah, jadi kalau Anda mau breakthrough di dalam bidang apapun, gemuk mau jadi langsing kayak tadi, kemudian tidak mencapai target jadi mencapai target, dari tidak punya mall jadi punya mall, ya tentu saja breakthrough-nya adalah nomor 1-nya adalah
pengetahuan dan keberanian gitu ya. Jadi dengan adanya pengetahuan dan keberanian Anda bisa punya produk baru, punya ilmu baru, punya partner baru. Nah, hasilnya lebih kemungkinan suksesnya lebih besar daripada kutu kupret tidak pernah mau belajar hal-hal yang baru. Jadi Anda cari buku saya liverevolution.id di liverevolution.id ya. Anda masih bisa mendapatkan seminar saya 3 hari full di Jakarta ataupun di Surabaya. Oke. Baik. Nanti di Manado saya akan datang juga. Saya di Manado ada 3 jam, dua sesi. Jadi silakan Anda cari di liverevolution.id, Anda pesan dan Anda bilang saya mau ikut seminarnya di Manado, Anda bisa dapat gratis juga untuk yang versi 3 jam. Baik, Smart Listener, kita nanti sambung perbincangannya. Sambung, oke. Iya, untuk satu sesi yang terakhir. Waduh, sudah terakhir. Kita janji harus tuntaskan yang ini dulu ya. Tas. Yang 6 kelemahan otak mamalia dan ya. Obatnya apa? Obatnya belum nih. Obatnya aja belum ya. Baik, kita sambung perbincangannya, Smart Listener, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami, kita sambung lagi perbincangannya ya. Tadi ada 6 otak mamalia yang kelemahannya kita perlu ketahui, obatnya aja belum nih. Iya, baru 3 tadi yang dibahas. Otak mamalia itu hitam atau putih, hanya A atau B, habis lari ini atau ada talk show lagi nggak? Kalau nggak kita sambung aja deh ya. Kita lanjut sampai jam 12 malam. Yeay. Kita sambung dulu. Yang keempat apa ya, Pak? Jadi kalau yang kedua adalah jam to opinion, yang ketiga adalah pakai perasaan, bukan pakai data, tapi data sebetulnya masih perasaan. Be careful kita, karena kita adalah semua punya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah paranoid. Paranoid kalau begini maka begitu. Jadi paranoid itu berarti hal kecil terus dibesar-besarkan gitu di dalam bisnis. Kalau gagal bagaimana? Ya sudah, kalau gagal ya Anda bangkrut gitu. Tapi orang lupa begitu ya. Jadi kemudian katastrofik itu tadi. Katastrofik itu wah ini beda. Kalau otak mamalia itu kan cenderung mau menyelamatkan kelompoknya. Oh, saya nih ini serbu, orang nih dari lain sudah diserbu, bunuh aja. Nah, setelah dibunuh, kemudian pengurusnya juga bisa katastrofik juga. Ya sudah, kalau gitu dihentikan liganya. Loh, katastrofik toh, masa seluruh liga dihentikan? Hanya karena ada 1 orang yang gila atau 7 orang gila, 8 gila yang mukulin orang sampai meninggal kan gitu ya. Jadi itu katastrofik. Katastrofik itu penyelesaiannya tidak pada konteksnya, tidak pada perspektifnya. Jadi lebih parah no. Begitu emosi juga gitu ya, emosi jiwa gitu ya. Tapi yang paling parah yang terakhir itu adalah irasional. Irasional itu sudah dikasih data, tak mau tahu. Dikasih begini, tak mau tahu. Pokoknya saya. Ketika mereka pokoknya saya dan merasa sudah benar, masa bodoh. Atau orang misalnya lagi suaminya hobinya judi, dimarahin sama istrinya. Mendadak suaminya marah no. Kamu ya, tak habisin sekalian, masa bro? Loh. Iya betul. Katastrofik toh. Katastrofik. Kalau habis itu apa yang enggak, dia sengsara sendiri gitu ya. Iya betul. Dia merasa menang gitu padahal sengsara. Kayak ada orang, pokoknya saya berkuasa negara hancur masa bro. No ya, pisah negara era popok. Nah, itu kan kalau sudah gitu irasional. Nah, dan Anda harus tahu siapa yang berkuasa satu, kemudian yang kedua, Anda harus tahu bahwa proses berpikir manusia itu segala data kita ataupun secara panca indera yang kita terima, itu masuknya mamalia dulu baru otak modern. Mamalia dulu baru otak modern. Dan mamalia ini responnya 5 kali lipat lebih kuat daripada otak modern. Kalau dilawan, kalah kita. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya gini, ada 2. Satu, sebelum Anda otak mamalia menguasai. Yang kedua, kalau otak mamalia sudah menguasai, baik di kita ataupun orang lain. Kalau otak mamalia belum menguasai, ada 3. Sebelum otak mamalia menguasai, sebentar, ini kelihatannya saya lagi mau ngamuk ini gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana Anda tahu bahwa Anda sedang otak mana yang berkuasa? Itu begini loh. Anda tahu kalau Anda tidak suka kok gitu ya. Perasaannya tidak suka, marah tidak suka, ini tindakannya tidak suka, sikapnya tidak suka, itu banyak mamalianya. Terus kemudian Anda begini, apakah ini paling menguntungkan di jangka panjang? Kalau enggak, itu banyak mamalianya. Karena mamalia hanya melihat nikmat dan sengsara jangka pendek. Sengsara jangka pendek kabur, nikmat jangka pendek mendekat. Padahal otak modern kita, bedanya otak manusia dengan otak yang lain, termasuk even otak monyet, manusia katanya punya prefrontal cortex yang di depan ini, yang bisa merencanakan ke depan, bisa melihat ke depan, bisa mengimajinasikan, bisa memvisualisasi ke depan. Ini bedanya otak modern kita. Gajah tidak bisa, dolphin tidak bisa, semut tidak bisa. Semut bisa
nyimpen makanan itu bukan karena prefrontal cortex-nya, tapi naluri. karena nalurinya dia. Yang kalau tidak begitu dia musnah. Iya. Nah, kalau manusia ini dengan prefrontal cortex-nya dia bisa merencanakan nikmat jangka panjang dan menghindari sengsara jangka panjang. Itu otak modern kita gitu Ya, ya. otak modern. Tapi otak modern ini bisa bebal ketika kita biasakan otak mamalianya menang. Contohnya, orang korupsi kartu tol atau e-tol atau apa yang hal kecil, dapat kenikmatan. Karena dapat kenikmatan, nukleus accumbens-nya otak mamalia kita mendapatkan kenikmatan. Oh, besok diulangi dong. Besok diulangi, makin lama makin bebal. Dalam hati nuraninya bahwa ini tidak benar loh. Hati nurani itu ada orang bilang perasaan, sebetulnya enggak. Sebetulnya dia lebih ke otak modern yang bisa prediksi ke depan, ini yang sarain loh. Bisa ditangkap loh, bisa ndak enak loh. Tapi karena sudah terbiasa kecil, akibatnya korupsi besar. Problemnya nyuri itu nggak ketahuan. Problemnya korupsi itu kecil nggak ketahuan. Itu problemnya. Ketika nggak ketahuan, otak mamalia akan kecanduan. Betul. Dan menganggap itu kayaknya bisa nih gitu dilanjut Yes. ditingkatkan gitu. Ditingkatkan tanpa sadar. Loh kok enak gitu ya. Iya. Jadi dengan demikian terbiasa mengabaikan prefrontal cortex yang bilang ini bahaya loh untuk masa depan. Oke. Nah, Anda harus hati-hati. Warningnya dibungkam gitu ya. Jurus ketiga, bagaimana kita bisa menguasainya? Menguasai. Nomor 1, exercise. Yang kedua adalah masukkan kandang logika. Yang ketiga baru kasih pisang. Waduh, ini jurusnya piye nih? Ini tinggal berapa menit? Otak mamalianya. Yang keluar otak modern, prefrontal cortex. Ya. Kita simpan untuk nanti tema yang berikutnya gitu. Bagaimana kita ngatasin ini, tadi kita lanjutkan lagi karena ini topik sangat penting, khususnya di dunia hari ini yang banyak mestinya otak modern berkuasa, tapi lebih banyak otak mamalia. Bukan hanya Anda, saya juga, Mbak Ola juga, semua orang punya, karena otak mamalia ini ada loh. Jadi ada, kalau Anda mau ngalahkan dia, nggak bisa. Anda hanya bisa mengelola. Kalau Anda mengelola, Anda akan jauh lebih mendapatkan akan lebih bijak ya. Lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama jurusnya. Tunggu nanti gitu ya. Oke. Tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran ya smart listener dari kelemahan-kelemahan otak mamalia kita. Sedikit patung barangkali ada di antara smart listener dan juga sahabat Sonora yang saat ini sedang lagi berpikir-pikir kayaknya saya emosi ketika saya berpikir ini mau nutup usaha aja deh, soalnya dolar naik terus, harga juga naik terus begitu. Ini kayaknya nggak kuat kalau saya harus bayar. Ini gimana kalau ada yang dalam situasi kayak gini? Untuk harus ini. Jadi ingat ya, ini saya tulis di buku Life Revolution saya. Kalau emosi naik, maka intelektual turun. Kalau mau intelektual naik, turunkan emosi, fokus solusi. Turunkan emosi caranya bagaimana? Exercise, olahraga dulu, meditasi dulu, rusak pola dulu, alihkan fokus, baca dulu, dengarkan musik, whatever, supaya sehingga Anda tidak emosi lagi. Oke, alihkan fokus dulu. Alihkan fokus terlebih dahulu. Kemudian setelah Anda alihkan fokus, setelah olahraga, yang paling bagus olahraga. Anda olahraga 30 menit treadmill, mendadak Anda plong, lega, pikirannya lebih manusiawi. Terus baru masukkan kandang logika. Efek yang paling bagus apa yang ke depan? Apa yang harus saya gunakan untuk supaya paling depan saya paling maju, begitu ya. Oke. Jadi tarik nafas ya, mudah-mudahan. Terus kemudian, kalau Anda melakukan hal yang Anda sudah inginkan, betul-betul untuk masa depan, kasih pisang. Kok kasih pisang? Masuk kasih pisang itu kasih reward itu, instant reward. Gitu. Oh baik. Ada judulnya SIR-PM gitu ya, social influence, terus kemudian instant reward, dan ada yang progress monitor. Oke, baik. Dipanggil oleh alam ini. Oke, kita pamit ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang pasti miliki buku terbaru dari Tung Desem Waringin, Life Revolution. Saya Lana Lija dan juga Patung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.